Ya. Jadi kalau termasuk anggota Komisi 4 bereaksi, ya kita ini kan wakil rakyat kan. Ya, jangan kemudian kebijakan-kebijakan itu justru akan merugikan pada kepentingan rakyat. Nah, oleh karena kalau secara objektif, mari kita lihat faktanya kayak apa, itu kan, baru bisa menjawab. Nah, itu ada apa nih pemerintah Pak Jokowi ngambil kebijakan itu? Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar pemirsa dan pendengar TVR Parlemen dan juga pendengar dan pemirsa RRI? Kita mau membahas sesuatu yang sedang ramai dibahas. Masalah, tahu nggak sih kalau ada 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam, Thailand, kemudian dari ada 2 negaranya. Saya nanti akan tanya lebih dalam ke narasumber kita, yang pasti beliau jauh lebih paham karena beliau berada di Komisi 4. Saya sudah bersama Bapak Sutrisno dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya Pak ya. Dan dari Dapil Jawa Barat 9 yang merupakan salah satu daerah pemasok beras di Jawa Barat yang terbesar juga ya Pak ya? Terbesar ketiga Subang itu. Subang terbesar. Ya, Majalengka juga surplus. Assalamualaikum dulu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nih di masa reses yang luar biasa masih menyempatkan hadir. Karena tugas dan tanggung jawab. Wah, harus memberikan informasi ke masyarakat. Nah, gimana nih Pak di Jawa Barat sendiri terkait dengan 2 juta ton ini? Apakah udah ada keluhan dari masyarakat Subang dan sekitarnya? Justru adanya impor beras itu, kondisi harga beras di masyarakat malah sekarang lagi naik tuh. Justru lebih naik ya? Ya, jadi tidak terpengaruh pada penurunan harga beras. Harga beras ini suatu fenomena yang memang perlu didalami, perlu dikaji oleh semua pihak. Di satu sisi ada isu impor beras, di sisi lain yang biasanya kalau secara umum kalau ada impor beras ini kan reaksinya kan khawatir berasnya petani akan turun. Kenyataannya tidak demikian. Itu. Dapil saya ini kan Majalengka, Sumedang, Subang. Subang ini kan juga penghasil beras ketiga di Jawa Barat. Majalengka juga surplus, bahkan sudah panen lebih dulu. Sekarang terbalik nih. Yang kemarin rakyat Indramayu ngambil beras dari Majalengka pada waktu Februari Maret, sekarang malah penggiling padi Majalengka ngambil beras dari Indramayu. Indramayu sekarang lagi panen. Nah, dari fenomena 2 juta ton yang kemarin sempat ramai, disampaikan kalau Bapak Jokowi ini melakukan impor beras sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan aja, persiapan karena kita mau menghadapi El Nino ya. Salah satu yang membuat nantinya ini kan akan jadi berdampak pada musim kering yang cukup panjang ya Pak. Akhirnya untuk mempersiapkan itu melakukanlah impor 2 juta ton beras ini dan akan dilakukan sampai Desember nanti nih Pak. Nah, bagaimana, apakah memang Indonesia setidak mampu itu untuk melakukan penyerapan dari petani kita sendiri? Karena kan ini sedang masa panen raya juga. Ya kalau secara makro, secara umum orang mendengar impor beras itu reaksinya kan seolah-olah bahwa negara ini tidak cukup pasokan beras, kan itu konsepsinya, kan itu. Nah, apalagi beras ini kan kebutuhan pokok utama rakyat kita. Iya betul. Ya, itu yang memang wajib disediakan yang cukup oleh pemerintah, kan. Apalagi beras ini kan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dan dampaknya manakala tidak terpenuhi ini pada semua relung-relung kehidupan, bukan pada bidang ekonomi saja, sosial, politik, itu kan. Apalagi tahun politik, sebentar lagi akan proses politik, gitu kan. Ya. Jadi kalau termasuk anggota Komisi 4 bereaksi, ya kita ini kan wakil rakyat kan. Ya, jangan kemudian kebijakan-kebijakan itu justru akan merugikan pada kepentingan rakyat. Nah, oleh karena kalau secara objektif, mari kita lihat faktanya kayak apa, itu kan, baru bisa menjawab. Nah, itu. Ada apa nih pemerintah Pak Jokowi ngambil kebijakan itu? Ya kalau kita lihat fakta ya, yang saya ketahui datanya kan juga baik itu dari Kementerian Pertanian, baik itu juga dari Badan Pangan Nasional, itu kan. Posisi menurut prognosa, yang bedakan prognosa dengan real, ya, itu kan.
prognosanya itu kan sampai dengan Maret atau dengan April itu kan diprediksikan ada surplus 12 juta ton lebih kan, Iya, itu kan betul, itu. Bapak. Tapi di akhir tahun ada sekitar 4 juta ton itu. Harusnya cukup. Harus dari sisi itu kan harusnya cukup. Kalau kita lihat lagi diprediksikan, saya akan menangkap ada data nih. Ada 489.000 ton itu. 400? 489.000 ton itu justru beras impor yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Februari. Berarti itu bukan dari kita. Ya? Surplusnya bukan dari Enggak, ini di samping itu ya kan, di samping ada stok beras kita di awal 4 juta ton lebih ya. Kemudian prognosa sampai April 12, sekian 7 kan salah apa juta ton. Malah di periode itu juga ada beras impor ya. Ya. Setelah kita tanyakan ternyata itu impor yang memang transaksinya terjadi di tahun 2022 baru realisasinya. Dan itulah yang justru juga menyelesaikan, mengatasi persoalan-persoalan harga beras yang misalnya saat itu mulai menaik itu kan ya, ditutupi dengan beras itu ya. Nah kemudian memang pemerintah mengambil kebijakan walaupun toh prediksi seperti itu ya, mengambil kebijakan untuk mengimpor 2 juta ton beras. Kemarin kita baru saja FGD dengan Kabulog. dan hasilnya apa nih, Pak? Nah, FGD dengan Kabulog itu memang betul, itu kan, bahwa kepada Bulog itu pemerintah menugaskan Bulog untuk mencairkan itu bantuan beras kepada 21,3 juta ton keluarga penerima manfaat, sebut keluarga miskin itu, yang harus direalisasikan bulan Maret, April, dan Mei itu. Nah, tugas itu kan ditugaskan kepada Bulog. Terus terang saja memang Bulog tidak punya stok beras. Memang di bulan-bulan Februari ini termasuk di dapil saya Majalengka panen raya. Tapi yang terjadi ya, panen itu yang biasanya masyarakat sulit menjual, justru masyarakat itu dari mana-mana menyerbu beras yang dipanen di Majalengka, termasuk dari Kerawang. Ini fenomena apa? Ya. Nah, setelah dikaji lebih lanjut, ini kan ada perubahan iklim yang ekstrim. Ya, para petani ini kan nanam padinya tidak langsung jadi, kena banjir ganti lagi, kena banjir lagi, terjadi pergeseran. Kemudian manakala memang mau menyerap beras dari petani, kan perlu waktu. Sedangkan perintah presiden itu harus dilaksanakan. Itu untuk dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada 21,3 juta. Artinya apa? Pada posisi ini, manakala saya pun juga berada di posisi pemerintah, saya pasti ngambil kebijakan itu. Berarti 2 juta ton itu juga 2 juta ton ini kan baru untuk mempercepat, manakala terjadi hal yang sangat darurat, itu tidak perlu lagi proses minta izin dan sebagainya. Presiden sudah memberikan keputusan, silakan. Tapi jawaban Kabulog pun juga akan hati-hati dalam merealisasikan itu. Kenapa? Khawatir terjadi beras disposal sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena barang-barang beras itu yang sudah masuk ke gudang Bulog, kalau untuk cadangan beras pemerintah, itu kan tidak bisa dikeluarkan bebas ke pasar. Hanya dipakai untuk kepentingan tertentu, termasuk di antara tadi untuk KPM, terjadi bencana, terjadi kondisi harga yang melonjak untuk stabilisasi seperti itu. Jadi Bulog, kalau toh kemudian ternyata produk dalam negeri itu juga bisa diserap dan bisa mencukupi, ya tidak akan mungkin juga pemerintah, kata Kabulog, tidak akan melakukan merealisasikan rencana itu. Oke, jadi sebenarnya karena memang dilakukan untuk cadangan ya. Berjaga-jaga Kalau seandainya memang El Nino ini sudah terjadi dan ekstrim, kita butuh, sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Kita akan bahas lagi secara lebih dalam soal beras 2 juta ton ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen dan masih bersama Bapak Sutrisno. Kita masih mau membahas soal
2 juta ton impor beras yang didatangkan dari 4 negara. Nah, ini kita mau membahas sebenarnya kan di sini ada perintah dari setelah melakukan rapat dan konsultasi antara pemerintah, antara Presiden dan Bappenas ya Pak, Badan Pangan Nasional. Itu sampai akhirnya mendeklar atau menjelaskan kalau diperintahkanlah Bulog untuk melakukan penyerapan atau melakukan impor 2 juta ton ini. Sebenarnya apa sih Pak? Masyarakat mungkin masih banyak yang bingung dari fungsi dari Badan Pangan Nasional maupun Bulog ini. Harusnya mereka memiliki peran penting kan untuk menjaga stabilitas pangan kita. Ya, ini supaya masyarakat jelas ya. Ini kan selalu persoalan selalu bulog. Ya kan kita hanya selalu mendengar bulog. Jadi mari kita sikapi dari sisi kelembagaan dulu supaya jelas. Kalau Badan Pangan Nasional yang memang pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021. Dari sisi kelembagaan, Badan Pangan Nasional itu adalah lembaga pemerintah. Ya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bapak Presiden. Itu, ya, beda dengan Bulog, gitu kan? Kalau Bulog ya, yang dulu pada zaman Orde Baru itu kan juga lembaga pemerintah non departemen. Ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 itu kan dibubarkan, diganti menjadi Forum Bulog Perusahaan. Nah, jadi beda ini ya, dari sisi kelembagaan. Kalau Badan Pangan Nasional itu sebagai lembaga pemerintah, tentunya kan tugasnya apa? Menjalankan pemerintahan di bidang pangan. Itu ya. Apa yang ingin capai? Kan mencari benefit, nilai tambah buat rakyat. Kalau Bulog itu perusahaan. Bicara perusahaan, aktivitasnya pasti dia orientasinya mencari keuntungan. Itu ya, itu. Jadi gimana ini sekarang? Jadi Bulog itu ya tentunya yang akan memberikan penugasan pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ya Badan Pangan Nasional. Setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional, ya bertanggung jawab bagaimana ketersediaan pangannya, itu kan, bagaimana distribusinya, itu kan, bagaimana stabilisasi pasokan dan harganya, itu. Bagaimana aneka ragam pangan yang bisa dilakukan, bagaimana daerah-daerah yang rawan pangan, dan bagaimana juga ketahan pangan-pangan yang kita hasilkan, pangan yang aman, keamanan pangannya. Orientasinya adalah bagaimana Badan Pangan itu, orientasi akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita. Jadi mana kalau kemudian Badan Pangan masih berbicara terus masalah impor, artinya apa? Kedaulatan pangan belum dicapai. Mestinya kan memang tugas pemerintah ini kan melayani rakyat agar rakyat hidupnya sejahtera, itu kan? Ya, manakala dan orientasinya dalam memenuhi kebutuhan pangan itu kan harusnya kan memang dari yang dihasilkan sendiri. Berarti yang saya garis bawahin intinya dari yang disampaikan, karena Badan Pangan ini masih melakukan impor, artinya kita belum melakukan swasembada pangan. Bukan, ya tergantung tadi kan, kemandirian. Tergantung kepentingannya untuk apa. Ya, yang dalam konteks yang 2 juta yang baru direalisasikan 500 itu kan keputusan pemerintah baik yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional maupun yang dipanggil oleh Badan Urusan Logistik tidak akan untuk memasuki pasar. Ya, hanya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tadi keluarga ya, yang yang keluarga miskin itu kan itu. Bantuan-bantuan itu. Memang manakala itu tidak masuk ke pasar, ya tidak akan berpengaruh pada harga kan. Tapi nantinya kan juga akan dibantu untuk melakukan stabilisasi harga kalau seandainya harga melonjak tinggi. Iya, stabilisasi harga itu kan justru untuk mengendalikan agar terjadi keseimbangan, ya, keseimbangan harga bagi produsen juga masih tetap punya nilai, punya hasil lebih. Bagi konsumen tidak terjadi memberatkan. Kalau dibiarkan kan berat bagi konsumen. Itu kan, itu persoalannya. Jadi aktivitas itu justru dalam rangka menyelamatkan rakyat. Itu. Jadi sekarang kalau saya tanya sebenarnya gimana posisinya antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Bappenas? Oke, ya ini. Kan tugas pemerintah itu bagaimana pemerintah menyediakan pangan yang cukup.
Bicara penjaminan pangan kan ada yang memproduksi, ada yang menyediakan, ya kan? Nah, yang siapakah gerangan yang memproduksi? Kan undang-undang kan mengamanatkan kepada Kementerian Pertanian kan? Ya, manakala persoalan masyarakat memandang produksi tidak mencukupi, artinya apa? Bagaimana nih tugas dan tanggung jawab Menteri Pertanian? Ini oleh karena itu kondisi fenomena yang sekarang agak aneh nih. Saya mengatakan aneh, itu kan? Aneh kenapa? Kok ada isu impor beras, ya harga beras tetap tetap malah ada gejala naik, itu kan? Kemudian pada saat di satu daerah ada panen padi dari mana-mana menyerbu, termasuk pada saat presiden lagi panen di Maros sana, yang dari Jawa pun membeli di sana. Ada apa nih? Ya, bagaimana posisi stok beras kita? Yang dikatakan pada akhir Desember ada 4 juta. Itu di mana beras kita yang diprediksikan sampai dengan April ada 12,7 juta. Ini kan persoalan. Jadi Kementerian Pertanian jangan berdiam diri untuk segera mengadakan satu pengkajian penelitian. Ya, manakala memang tidak mencukupi tenaganya kan kita punya jejaring pemerintahan di pemerintah daerah otonom. Bagaimana Kementerian Pertanian berkomunikasi dengan kepala daerah untuk mengakses bagaimana kondisi panen di masing-masing daerah itu, sehingga prognosa yang diberi oleh kita itu diukur dengan realnya seperti apa. Itu ini bahaya masalahnya menghadapi proses politik. Ada apa nih? Nah, itu kan? Yang bahaya lagi ternyata waktu di Komisi 4 kemarin masih ada perbedaan data yang disajikan antara BPS, kemudian antara Bappenas dan Kementerian Pertanian sendiri. Gimana itu, Pak? Ya. Perbedaan data yang cukup signifikan loh, Pak. Sebenarnya boleh saya mengatakan tidak ada perbedaan itu. Oh, nggak ada justru. Saya ini alma maternya statistik. ya. Orang yang tepat yang saya tanyain berarti. Ya. Jadi baik pertanian maupun Badan Pangan Nasional, sumber datanya satu itu. Ya. Sumber datanya ya dari BPS, karena undang-undang mengamanatkan yang berkewajiban dan bertanggung jawab mengeluarkan data adalah BPS. Itu sama datanya kok. Ya. Saya kalau baca data dia ngajak ngomong sama saya itu. Ya. Berarti semuanya datanya sama ya? Sama sebenarnya. Hanya mungkin metodologi penyajian aja yang mungkin berbeda penyajiannya. Tabulasinya beda sehingga orang mungkin yang belum mendalami betul data-data itu akhirnya seperti ada perbedaan. Apakah ini nanti ada kesalahan baca dari Kementerian Pertanian dan Bappenas kok pakai data-data BPS tapi hasilnya sama, hasilnya beda? Kita akan perdalam lagi tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen dan kita masih membahas soal impor 2 juta ton beras. Kita mau membahas soal di saat panen raya seperti ini, di mana di sini ada Bulog, ada Bappenas gitu. Apakah Bulog tidak melakukan penyerapan hasil panen dari masyarakat ini untuk menjadikan cadangan gitu, Pak? Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, ya kan kelanjutan penugasan pada Bulog itu kan diperkuat dengan keluarnya juga PP yang terakhir itu PP 13 tahun 2016, gitu kan. Jadi penugasan yang selama ini diberikan tetap dijalankan. Tapi di sisi lain maksud dan tujuan pendirian Bulog itu kan bukan semata-mata menjalankan penugasan pemerintah. Itu ya. Dia pun juga masih memproduksi, dia juga memperdagangkan, dia juga mesti menjalankan usaha jasa. Itu kan. Nah, kemarin pada waktu rapat gabungan, rapat kerja, ada kementerian, ada Bulog, ada Badan Pangan Nasional. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kabulog siap, ya kan, menyerap beras berapapun. Apalagi juga ada jaminan dari Menteri Keuangan. Karena pemerintah juga dorong Bulog untuk aktif menyerap beras. Karena di samping Bulog itu menjalankan tugas penugasan dari pemerintah, menyiapkan beras cadangan pemerintah, itu kan, melakukan distribusi dan juga distribusi pada sasaran khusus. Kan Bulog juga kan melakukan tugas komersil. Ya. Sehingga pada saat itu saya menanyakan, ya serap aja itu beras. Kan ada jaminan dari Menteri Pertanian.
apabila satu ketika pemerintah untuk kepentingan sosial, adanya bencana, termasuk juga untuk keluarga penerima manfaat, di mana pemerintah belum punya stok, itu bisa memanfaatkan stok beras yang disiapkan oleh Bulog ya dengan harga pasar yang berlaku saat Bulog melakukan pembelian. Manakala memang tidak ada anggaran, karena ini juga anggaran bicara perusahaan BUMN, itu kan anggarannya kan terpisah daripada APBN, itu kan, sehingga saya katakan ini kan bisa pakai dana komersil, dana dari perbankan. Kalau toh kemudian misalkan Bulog pun juga agak berat dengan suku bunganya, kan bisa minta sama pemerintah untuk diberikan dengan suku bunga khusus, itu kan, itu. Dan artinya apa? Nggak ada alasan manakala Bulog tidak melakukan penyerapan beras. Ini yang memang perlu ditekankan oleh pemerintah kepada Bulog. Berarti memang seharusnya Bulog sudah melakukan penyerapan di Ya, seharusnya bukan hanya menyerap. Bulog pun juga dalam peraturannya itu juga harus membudidayakan padi juga, membangun pabrik pengolahan beras juga. Tapi sejauh ini sudah terrealisasi belum? Saya belum melihat di mana itu. Ya. Melihat. Ya, itu. Belum ada. Ya, yang diketahui itu lebih banyak kerjasama sama penggilingan padi. Itu yang nanti akan ditanyakan di mana yang sudah dijalankan. Jadi beberapa tugas yang harusnya dijalankan, apakah salah satunya pembudidayaan ini sudah dijalankan atau belum ya Pak? Karena kalau itu yang dilakukan, tidak perlu terjadi gejolak masalah harga beras, karena beras selalu ada. Pemerintah tidak memanfaatkan, kan bisa kepasarkan. Yang jelas perintah pemerintah, misalkan cadangan beras harus ada 1,5 juta, harus aman itu. Dan berasnya kan akan sirkulasi terus, dan tidak akan terjadi pembusukan, karena beras bisa dikeluarkan kepada pasar dengan tetap mengendalikan cadangan yang memang diperintahkan oleh pemerintah. Oke, nah kalau kita membahas soal harga pangan sendiri nih Pak, hari raya apapun, hari besar, selalu ada gejolak harga. Salah satunya beras, belum lagi nanti daging. Dan telur dan yang lainnya, sampai yang baru saja kita dengar adalah minyak kita yang bergejolak juga, bahkan langka. Nah, sebenarnya pengawasan dari pemerintah, dari Bulog sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, saya ini ekonom Pak, memang basic saya dari statistik ekonom saya, ya itu ya. Jadi memang itu hukum ekonomi, ya. Manakala terjadi permintaan yang meningkat, ya. Kalau pasokannya terbatas, pasti terjadi peningkatan harga. Dan itu permintaan itu pasti akan meningkat di hari-hari besar. Apa Idul Fitri, apa Natalan, apa Tahun Baru, pasti meningkat. Memang solusinya adalah bagaimana kesiapan persediaan pangan itu bisa mencukupi. Nah, persoalannya, adakah tersedia dari dalam negeri? Ya, kalau tersedia ya harus mengutamakan sana, berapapun harganya. Ya, misalkan berapapun harganya harus disedot dari produk dalam negeri. Kenapa? Ya, jawabannya adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, mendapatkan uang apa itu pajak dari bea cukai dan sebagainya, toh akhirnya kembali lagi pada rakyat. Ya kan? Ya, kalau sekarang rakyat punya produksi, daripada jadi busuk, terbuang, ya mendingan dibeli oleh pemerintah. Mestinya kan di situ konsep berpikirnya sebagai penyelenggara pemerintah. Itu kan? Jangan tiba-tiba impor aja. Iya, kalau memang mencukupi itu. Kalau betul-betul memang harus impor, ya kan? Ya tolong, tujuan impor itu kan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, sehingga harga konsumen bisa membeli dengan harga terjangkau. Sekarang lagi ribut di masyarakat ini terkait dengan harga daging kerbau beku. Itu kan? Daging kerbau beku ini impor juga. Impor dari India. Ini. Dari India. Ya, kebetulan kan Bulog baru kunjungan ke pasar Keramat Jati. Sampai-sampai pedagang dagingnya menunjukkan pembelian dari sebuah perusahaan katanya di Bekasi, dia belinya 101.000. Dia menjual kepada masyarakat 105.000 sampai 110.000. Harga akuan dari Badan Pangan Nasional itu harga konsumen 80.000. Bulog menjual di gudang Bulog 58.000 sampai 68.000. Itu kenapa bervariasi, sangat dipengaruhi oleh kurs dolar yang berlaku. Gitu kan?
Nah, tapi kenyataannya sekarang harga daging beku kerbau itu sudah 105 sampai 110 Di pasar. di pasaran, menyamai harga sapi. daging beku sapi 105.000. Ya, pasti persoalannya adalah lemahnya pengawasan. Berarti ini masih menjadi PR Ya kan? lagi. Nah, pengawasan ini kan bisa juga dari dalam. Bagaimana kasus beras di Banten? Ya, bicara masalah penyelenggaraan kriminologi nggak akan mungkin sendiri. Pasti ada yang lain kan? Ya. Itu. Jadi juga Kapolok juga harus mengamankan tuh. Ya, bagaimana Menyambung ya, Pak. personilnya itu supaya diamankan, ya kan? Jangan kemudian pemerintah sudah benar mengambil kebijakan, tapi sampai kepada rakyat tetap masih mencekik lehernya rakyat. Rakyat tidak mampu membeli dengan harga murah. Itu persoalan. Sebagai wakil rakyat masih menggugat. Kenapa itu terjadi? Tapi kemarin saya sempat dengar dari Komisi 4 yang melakukan kunjungan ke Bandung ya, Pasar Gede Bage itu. Kalau harganya beras cukup tinggi, ada barangnya juga ada, tapi justru peminat pembelinya yang menurun, Pak. Nah, untuk hal itu seperti apa, Pak? Apakah karena udah ada trauma di masyarakat nih harganya tinggi banget, akhirnya ya udahlah kita nggak usah. Padahal kan beras itu kebutuhan pokok yang harusnya terpenuhi. Saya boleh mengatakan ini fenomena lagi. Ya kan? Terlalu fenomena di sini kan? Kan persoalannya kalau rakyat tidak makan kan bisa mati nih. Iya. Ya kan? Kalau sekarang rakyat menunda, ya tidak membeli, berarti masih punya. Atau dia membeli pangan yang lain. Sebut saja misalkan Indomie atau dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya punya pemikiran, kalau akhirnya lewat menyalurkan beras untuk keluarga penerima manfaat dengan berat sulit, ya kasih aja duitnya, ya supaya dia bisa membeli alternatif yang lain kan. Yang penting kan bisa makan, iya kan? Akan lebih efisien. Ya, tinggal bagaimana meningkatkan keamanan. Itu kan jangan sampai tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Baik, terima kasih Bapak Sutrisno, sudah 30 menit ternyata ya kita menemani. Dan masih PR-nya adalah berarti penguatan pengawasan dari Bulog maupun kementerian, semuanya harus bersatu padu ya Pak untuk melakukan pengawasan ini ya. Kita juga berharap semoga harga-harga bahan-bahan pangan yang lainnya di hari raya apapun, di momen apapun bisa stabil. Jadi kita butuh peran-peran Bulog ini untuk semakin diperkuat lagi. Badan Pangan Nasional juga harus diperkuat lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Juga terima kasih buat pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, juga pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Dadah.